pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Kita akan bahas tentang manajemen waktu. Ya. Nah, tapi sebelum ke sana, ada baiknya kita buka dulu dengan siapa yang mau pimpin doa? Kamu? Siapa namanya? Jane. Oke, silakan. Sebelum kita mulai, Ibu bagi dulu kelompoknya ya, biar nanti lebih gampang. 5 satu kelompok, 5 lagi satu kelompok. Oke, coba kita berdiri semua. Anak-anak berdiri semua. Itu dikasih banget di sana ya. Yang ini. Oke, jadi kita ada game. Namanya nasi goreng Pak Gendut. 1, 2, iya. Nasi goreng, Pak Gendut, tangannya di pinggang, kakinya diteguk, bergoyang. Oke, tepuk tangan. Nah, lalu ada satu game. Ada gamenya, tepuk 1, 2, 3. Tes dulu. Tepuk 1, 2, 3. Siapa yang salah? Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan. Apa sih manajemen waktu? Menurut saya, manajemen waktu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Widih, panjang banget ya kan? Coba si Vio. Waktu adalah kemampuan untuk merencanakan atau menggunakan waktu semaksimal mungkin. Kemampuan merencanakan waktu semaksimal mungkin. Nah, jadi ada di sini disebutkan manajemen waktu. Jadi benar tadi ya yang disampaikan oleh si Amel, yang disampaikan oleh si Clara, bahwa manajemen waktu itu adalah, silakan dibaca sama-sama. Proses memanfaatkan waktu dengan baik dan meningkatkan kemampuan diri sendiri untuk mampu merencanakan, mengatur, serta mengontrol waktu agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Iya. Nah, jadi ini namanya manajemen waktu. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, Ibu mau lihat dulu bagaimana kelompok kalian ini masing-masing anak itu dalam mengatur waktu di dalam games yang namanya toples waktu. Dari games ini nanti akan kelihatan. Jadi kalian duduk per kelompok, Ibu kasih nanti toples, pasir, kemudian ada bola. Sekarang anak-anak Ibu per kelompok itu mendiskusikan yang namanya game toples waktu. Coba dibagi. Ini alasnya ya, biar kalian itu tidak kotor nanti ketika main pasir. Coba berdiri dulu. Berdiri. Ibu kasih mana bahannya? Mana pasirnya? Jadi dengarkan. Jadi nanti kan itu udah ada pasir dan toples. Nanti Ibu kasih bola. Cara nanti coba kalian per kelompok memperhatikan atau mendiskusikan kira-kira bagaimana cara kalian memasukkan bola ini ke dalam toples dan pasirnya sehingga bisa ditutup dengan rapat. Kira-kira ada gambaran? Oke, Ibu kasih waktunya 5 menit. Alatnya dari situ dulu ya. Apa tadi masuk? Apa dulu dimasukkan tadi? Bola. Pasir. Ini. Oke, silakan duduk kembali. Mana dari kelompoknya? Oke, itu dia. Kali meletakkan bola yang lebih besar di bawah karena itu akan memakan banyak tempat. Jadi kalau dia di bawah, jadi tempat yang lain bola kecil bisa lebih rapi dan lebih banyak di atasnya. Terus yang kami dapatkan dari hasil game ini adalah pentingnya
pertama dan pentingnya kita harus mengetahui pekerjaan mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu karena banyak pekerjaan penting tapi ada yang lebih penting. Oh gitu, oke. Keren ya? Keren banget kelompok 2 ini. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Keren. Oke, silakan duduk kelompok 2. Coba kelompok yang lain. Jadi kan tadi Ibu kasih ada toples. Toples itu dalam konteks kita materi kita hari ini itu ibarat waktu. Itulah waktu yang kita punya. Toples itu waktu yang kita punya dalam sehari, misalnya 24 jam. Nah, bola-bola tadi ada bola besar, bola kecil, lalu pasir. Bolanya tadi itu kegiatan kita, aktivitas kita, kegiatan kita. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas apa itu manajemen waktu. Selanjutnya kita lihat apa lagi katanya. Apa sih pentingnya manajemen waktu? Penting nggak? Penting. Penting nggak kita manajemen waktu? Penting. Kira-kira kenapa penting? Berdiri Vio. Biar nampak di shoot, ya kan? Pentingnya manajemen waktu itu agar kita lebih menjadi disiplin, orang yang teratur. Oke. Disiplin, teratur. Oke, terima kasih Vio. Yang lain? Kenapa sih penting? Oke, si Amel. Mereka berdua aja ya, yang lain ini nggak ada ini. Oke, Amel berdiri. Menurut saya manajemen waktu itu penting karena kalau kita nggak tahu manajemen waktu kita akan melaksanakan tugas yang kurang penting daripada yang penting dan kita akan mendapat masalah karena hal itu. Oh, jadi kalau nggak di manajemen waktu, nggak tahu ya yang mana yang penting sama yang enggak, akhirnya jadi dapat masalah karena nggak bisa memanajemen waktu dengan baik. Oke, makasih ya Talita. Oke, jadi yang disampaikan oleh teman-teman tadi semua itu benar ya, benar. Kenapa penting? Karena apa tadi katanya? Bisa mengatur waktu, lebih memilih mana yang lebih penting. Setelah bisa dipilih yang lebih penting, tahu mana yang lebih penting, lalu bisa dikerjakan dengan maksimal, dengan lebih apa kata Siska? Paten kali gitu ya, mantap. Jadi penting untuk bisa mengefisiensikan atau lebih produktif waktunya, iya kan? Ya selanjutnya apa lagi? Nah, gimana sih caranya? Kalau tadi manajemen itu penting, kita udah tahu manfaatnya apa? Manfaat lagi. Manajemen waktu itu apa? Udah tahu pentingnya untuk apa? Nah, kalau itu penting, berarti kita harus lakukan, ya kan? Gimana caranya? Caranya salah satunya supaya bisa kita manage waktu kita itu, supaya bisa kita atur. Lihat dulu dari misalnya 10 nih, saya hari ini ada berapa? Pulang sekolah bisa ngapain kalian? Ladang, lalu beres-beres rumah, main handphone. Nah, dari semua kegiatan itu sebelum kalian kerjakan kan pasti dilihat dulu kan, ini mana yang lebih penting? Apakah main handphone dulu atau tidur dulu? Kan gitu. Atau beresin rumah dulu? Atau bikin rumah tangga? Ya kan? Main-main ke rumah tetangga. Nah, jadi kamu cari dulu nih. Kalau katanya tadi cara salah satunya adalah utamakanlah yang paling penting, yang paling mendesak. Apa lagi? Tentukan waktu kegiatan yang paling penting tadi. Jadi harus disesuaikan pukul berapa, jam berapa. Setelah kamu tentukan tadi ini harus saya kerjakan, lalu pukul berapa yang saya kerjakan? Sesuaikan lagi dia. Pas nggak waktunya? Nanti kamu bikin belajar 5 jam. Rupanya enggak sesuai kan? Oke, selanjutnya lihat nih. Ya. Nah ini apa saja manfaatnya? Ada nggak manfaatnya manajemen waktu? Banyak. Kira-kira apa? Menyiapkan masa depan. Benar ya. Jadi kenapa dia ada hubungannya dengan menyiapkan masa depan? Kalau kamu bisa mengatur waktu dengan baik, mengubah kebiasaan, menjadikan kebiasaan yang buruk tadi jadi kebiasaan yang lebih baik, artinya apa? Kalau sudah seperti itu Akan berhasil di masa depan. iya, akan berhasil di masa depan. Yang tadinya kamu itu setiap hari itu tidak pernah belajar atau hanya membayar sedikit, setelah kamu tahu manajemen waktu itu penting, kamu ubah jadwalnya. Jadi kan kalau orang-orang sukses itu, kalau kita tanya, Pak, kenapa bisa sukses, kita wawancara, pasti dia bilang kan, oh ilmunya seperti ini.
saya itu setiap hari tuh bangun minimal jam 5. Sering nggak baca begitu? Sering. Atau Pak, rahasianya apa Pak? Kenapa bisa suka seperti ini? Saya itu bisa mengatur waktu dengan baik. Setiap hari saya harus bangun jam 5, setelah itu saya olahraga supaya badan fit, kemudian saya belajar, baru saya sarapan, baru berangkat sekolah. Lalu setelah itu saya membantu orang tua, setelah jam 10 malam orang istirahat, saya itu belajar lagi. Nah, biasanya itu ada rahasia-rahasianya kan yang sampai orang sukses. Nah, sekarang kita itu akan tayangkan pada video tentang manajemen waktu. Coba ya, kami itu ditonton, dilihat supaya kalian tahu. Intinya apa tadi tuh? Tentang apa? Manajemen waktu, mengatur waktu. Jadi apa tadi yang kalian dapatkan dari videonya? Jangan buang-buang waktu. Yang lain? Apa tadi katanya lagi? Jangan katakan masih ada waktu, lakukan segera. Artinya jangan menunda pekerjaan. Kita masuk ke rangkuman. Dari semua tadi yang udah ibu bahas, yang udah ibu sampaikan, anak ibu juga tadi sudah menyampaikan pendapat. Kira-kira apa nih rangkuman untuk hari ini dari pelajaran kita tadi? Siapa yang bisa merangkum? Bahwa manajemen waktu itu adalah hal yang sangat penting karena itu bisa membantu kita untuk mempersiapkan masa depan yang kita inginkan, dan kita harus belajar memilah pekerjaan yang penting, kurang penting, dan yang paling penting. Oke, dari sana kita sampai ke quote. Ada kata-kata bijak dari Mother Teresa, berarti Ibu Teresa. Ya, apa katanya? Coba dibaca. Kemarin sudah lewat. Hari esok belum datang. Yang kita punya hanya hari ini. Hari ini, saat ini. Maka mari kita memulai. Artinya apa? Kamu mulai kegiatan ini, kamu mulai mengatur waktu, kamu mulai membuat skala prioritas. Nah, ini tadi yang dari Ibu. Kira-kira ada nggak yang masih kuat? Oke, silakan Tio dulu. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan hal yang baik. Jangan menunggu waktu Yang tepat. yang tepat. Jadi harus waktu yang tidak tepat. Setiap waktu kita bisa melakukan hal yang baik. Oh, artinya tidak usah harus, kalau bahasa kita manitiari, ya kan? Tidak harus besok lah, tanggal sekian lah, ya kan? Jadi saat ini ketika kamu punya ide, punya gagasan, maka lakukan. Betul. Yang lain? Manfaatkan setiap menit, maka setiap jam seakan sangat berarti. Bagus banget ya. Jadi itu tadi quotes dari teman-teman kalian ya, banyak sekali dan bagus sekali. Coba yuk kasih teka-teki biar gak tegang kali, berat sekali. Coba siapa yang bisa tebak nanti ya? Oke, are you ready? Apakah itu? Coba tahu. 4, 3, mana tahu? Jawabannya apa? Lagi. Kan huruf T. Lagi. Siapa benar? Oke, kalau Bombot benar ya. Nah, karena tadi itu kan kemarin tebak-tebakan supaya kita itu fresh kembali biar nggak tegang. Tadi sudah selesai materi kita kan? Sudah main game, udah main toples waktu, sudah materi, nonton video, lalu kita main tebak-tebakan. Nah, karena kita udah selesai, tadi kita sudah buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa.